Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gans semuanya. Jumpa lagi bersama saya di Kean Indonesia Channel. Dan kali ini nih Gans, kita coba cari tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman indoor. Dan ada tanaman apa aja yang ada di sekitar kita coba nanti aplikasikan untuk tanaman indoor. Dan yang pasti kita cari tanaman tanpa mengeluarkan dana. Paling nanti kita butuh keluar dananya untuk pembelian pot aja. Dan kita cari nih ada tanaman apa di sekitar kita nih. Nanti kita percantik supaya layak untuk digunakan sebagai tanaman indoor. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus channel Kean Indonesia. Dan kita lanjut nih ke pencarian kita kali ini. Oke, di sini kita ada bougainville nih, kebetulan cantik juga bougainville-nya. Tapi kalau kita langsung masukkan pot, biasanya bougainville-nya kalau belum berakar dia mati dulu. Di sini juga ada eucalyptus juga, lumayan banyak tanaman di sini. Dan ini tanaman bunga matahari saya yang jenisnya kebetulan F1, jenis impor nih. Baru 2 bulan tapi sudah mulai berbunga. Ini udah belajar berbunga, hampir rata, umurnya 2 bulan tapi tingginya udah 1 meter lebih. Nah, kita coba cek di sini. Di sini ada Duckload, Philo Duckload, tapi masih terlalu kecil nih. Ada juga Sansevieria, ada Dieffenbachia juga. Nah, ini ada Dieffenbachia, tapi bentuknya masih kurang menawan. Kita coba nanti untuk selanjutnya mungkin Dieffenbachia, tapi kita coba cari dulu tanaman lainnya. Di sini juga ada bambu nih, bambu kecil, bambu mini. Kebetulan saya juga punya pohon bambu Jepang yang bentuk warnanya itu variegata, tapi belum terlalu banyak. Ini juga ada Sansevieria. Oh, di sini ada Sansevieria yang ukuran besarnya nih. Kalau di sini namanya Sansevieria centong. Sansevieria centong. Ada Adam Hawa juga. Dieffenbachia juga. Agape dan Hoya nih. Hoyanya sudah mulai muncul nih. Ini Hoya udah mulai keluar. Jadi sengaja tanaman-tanaman di sini saya liarkan supaya perkembangannya lebih cepat dibandingkan di dalam pot. Nanti setelah layak baru kita masukkan ke dalam pot. Benihan-benihan biasa saya tabur sini. Oke, kita cari tempat lain nih, tanaman apa lagi yang bisa pas nih. Di sini juga ada green syngonium, syngonium hijau, dan juga ada nih sirih gading, sirih gading. Tapi karena tempat kita nih rencananya mau ditaruh di pojokan, sirih gading kurang pas nih kalau misalkan di pojokan. Ini ada pohon jenitri, jadi kebetulan di bawah pohon jenitri ini saya tanami berbagai macam tanaman juga, termasuk ada Syngonium mojito juga, tapi masih kecil-kecil. Oke, kita cari ke tempat lain. Kita lihat lagi nih. Ini bahanan bonsai. Ini cocok untuk bonsai murbei. Batangnya udah bagus-bagus. Udah saya cangkok juga supaya nanti dia mulai perbaikan. Jadi tanaman lamanya bisa diganti dengan tanaman baru supaya lebih bagus dan lebih subur tanamannya. Lebih bagus, lebih subur juga. Seperti ini. Ini enak nih. Subur banget. Pendek banget dan lebih indah dibanding ini. Kita lihat ya, ada nih buahnya nih, bisa dimakan, lumayan buat yang punya darah tinggi. Ini cocok banget nih buat yang darah tinggi. Ini juga ada pohon jeruk. Pohon jeruknya mini banget tapi sudah mulai rimbun. Nanti kita coba repotting. Konplen banyak nih di sini, kayaknya paling cocok kita buat tanaman indoornya. Konplen aja nih. Tapi kita coba cari yang ukurannya nggak terlalu besar
supaya nanti pas masuk potnya itu cantik. Ini ada Stephania juga, sengaja nih. Ini ada Cyclop. Cyclop ini cocoknya untuk di outdoor. Ini ada Mawar juga. Ini Stephania yang kita simpan. Dan di sini ini ada bougainville nih. Ini hasil tanaman sekitar 5 bulan lalu. Sekarang sudah mulai rimbun, subur. Rencananya mau digunakan untuk pengganti tanaman yang sebelah kanan rumah. Dan ini ada bougainville ungu. Indah banget, rimbun banget, dan batangnya besar banget. Ini batangnya sudah sebesar ini. Dan di sana juga ada konflen juga nih. Seperti yang teman-teman lihat konflennya, yang ini lebih rimbun. Tapi kalau untuk di indoor sebesar ini terlalu sulit. Stephania juga ada di mana-mana. Bahan-bahan bonsai juga ada di sana. Kita cari indoor yang cantik. Nah, ini kayaknya ini cocok nih. Oh ya, ini giant taro. Ukurannya 3 meter nih kalau udah jadi. Kebetulan dia lagi ngedrop dulu, kita gundulin dulu nih kemarin. Nanti kalau udah jadi saya rekrut juga. Nah ini dia, ini konflennya. Kita akan coba buat tanaman indoor dari konflen ini. Kita lihat dulu ya. Wah, kebetulan nih akarnya belum terlalu banyak, jadi gampang nih nyopotnya. Ini berarti harus imbang. Kita ambil 2 aja, nanti kita potong ulang posisinya, jadi nggak perlu kita potong di sini. Oke. Untuk tanamannya sendiri seperti ini bentuknya, batangannya. Ini kalau nggak salah dulu saya tanam sekitar 3-4 bulan lalu. Dan kita mau coba repotting aja. Nanti bisa digunakan untuk tanaman indoor. Oke. Untuk tanamannya sendiri seperti ini bentuknya, batangannya. Ini kalau nggak salah dulu saya tanam sekitar 3-4 bulan lalu. Dan kita mau coba repotting aja. Nanti bisa digunakan untuk tanaman indoor. Oke. Dan kita lanjut ke tempat workshop kita. Kali ini kita sudah siap pot ukuran ini, kalau nggak salah 30 apa 35 gitu, saya lupa lagi. Nah ini kita siapkan dulu pot ukurannya 30 ya, 30. Kita cek dulu, ini dia rezekinya. Kalau misalkan setinggi ini berarti kan ini kurang cocok nih kalau cuman 1. Jadi saya tuh pengen ini mahkotanya dan nanti ada anakannya di bawah. Oke, dan selain pot, alat yang kita siapkan golok atau gergaji. Kebetulan saya siapkan golok dan juga gergaji nih. 2 alat itu dipersiapkan. Dan juga jangan lupa nih, saya siapkan juga cairan perangsang akar. Di sini ada konflennya, ada 2 pohon seperti ini, dan nanti kita buat seperti ini posisinya. Jadi ada mahkota dan ada bagian bawah. Konflen ini nggak usah khawatir karena dia mudah hidup. Kita potong di sebelah sini. Kebetulan ini juga udah ada bahan-bahan akar nih. Jadi nggak usah khawatir, dia nggak bakalan ngedrop dulu atau stres dulu. Kita juga sudah siapkan untuk perangsang akarnya. Kita potong seperti ini.
siapkan pot. Ini penampakannya, bagian mukanya seperti ini ya. Sebelum kita tanam, kita kasih dulu jalan akar, artinya supaya akar lebih mudah keluar. Kalau teman-teman punya obat perangsang akar, silakan langsung olesi oleh obat perangsang akar. Oke, lalu kita siapkan media tanam seperti biasa. Untuk konten ini media tanamnya cukup dengan tanah saja. Oke, nah untuk pangkal bawah, untuk bagian bawah kita siapkan pakis nih. Ini kebetulan saya ada batangan pakis, kita simpan di bagian bawah. Kenapa ada pakis? Satu, selain untuk menahan tanah atau media supaya tidak terbawa air keluar saat ada penyiraman, pakis ini juga bisa mempermudah tumbuhnya akar nantinya. Nah, bagian tinggi kita buat di posisi belakang, urut. Nah, lubangnya. Yang bagian tinggi kita simpan di posisi belakang. Untuk yang bagian pendeknya kita simpan di posisi depan seperti ini. Lalu kita masukkan media tanam. Untuk cornplant ini media tanamnya dia tidak repot, tidak susah nyari media tanamnya karena cornplant ini mudah sekali tumbuh dan tidak sulit untuk menyesuaikan diri dengan media baru. Bahkan apabila kita rendam di dalam air pun dia akan tetap hidup dan mengeluarkan akar. Kali ini media tanam yang saya gunakan adalah ada kompos bambu dan tanah, ditambah lagi tadi sedikit pecahan pakis. Itu media tanam yang kita gunakan kali ini. Dan untuk terakhir kita tambahkan sekam bakar, jadi supaya tampilannya lebih menarik. Kalau teman-teman nanti punya batu warna, batu hias, silakan tambahkan batu hias, juga bisa jauh lebih cantik. Terus yang paling utama nanti kalau bisa potnya jauh lebih bagus dari pot ini. Jadi teman-teman bisa gunakan pot warna putih atau pot terakota. Penampilannya nanti jauh lebih baik. Pot keramik ataupun pot lainnya yang teman-teman suka. Oke, begini penampilannya. Untuk cornplant ini dia punya banyak manfaat. Apabila kita gunakan tanaman ini di dalam ruangan, maka dia bisa bermanfaat untuk pembersih ruangan dari udara-udara kotor. Jadi jangan kaget nanti apabila di daun-daunnya ini ada kotoran, karena dia menyerap kotoran itu supaya nempel di daun-daunnya. Nanti setelah dibersihkan, dia akan kembali seperti semula. Dan untuk selanjutnya kita lakukan penyiraman. Kita siram tanamannya sampai sebasah mungkin, sampai serata mungkin. Supaya tidak terlalu stres. Sampai tanahnya, airnya meresap ke dalam media. Dan untuk selanjutnya, langkah terakhir kita berikan B1. B1 ini bermanfaat untuk merangsang tumbuh akar, karena tadi kita ada yang hasil stekannya, yang bagian kecil ini hasil stekan. Kemudian B1 ini cukup kita campur dengan air. Dan untuk takarannya silakan teman-teman bisa gunakan penutup botolnya seperti ini, cukup untuk 1 liter air. Kita masukkan dan kita kocok. Satu lagi untuk B1 ini
sangat bermanfaat untuk mengatasi stres pada tanaman. Kita potong seperti ini. Setelah itu kita tutup lagi dan kita semprotkan ke media tanamnya. Dan setelah nanti kita semprotkan ke media tanam, langkah terakhirnya kita lap bagian daun supaya tanamannya jauh lebih bersih dan layak untuk disimpan di dalam ruangan. Dan kenapa B1-nya ini saya berikan di akhir setelah penyiraman, supaya nanti si B1-nya ini bisa benar-benar terserap oleh tanaman, bisa dimakan oleh akar-akar tanaman dan tidak terbawa oleh air siraman. Setelah selesai, lalu kita lap satu persatu, helai demi helai, supaya penampilannya semakin cantik dan layak untuk dipajang di dalam ruangan. Oke. Jadi teman-teman, untuk tanaman hias tidak perlu mahal. Tidak perlu mahal, kita bisa manfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Karena sebetulnya setiap tanaman apabila dia sudah masuk pot, tampilannya akan lebih cantik dan layak disebut dengan tanaman hias. Daripada kita beli tanaman mahal-mahal dan sulit dalam perawatannya, kita manfaatkan saja tanaman yang ada di sekitar kita. Jadi selain kita melestarikan lingkungan, kita juga bisa mendapatkan manfaat lebih dari tanaman ini. Oke, untuk konven ini perawatannya tidaklah sulit. Selama dia disiram dengan rutin, maka dia akan tumbuh dengan sempurna dan subur. Dan untuk penyiramannya, kalau misalkan dia sudah berakar, kita bisa lakukan penyiraman 2 hari sekali. Tapi apabila seperti yang satu ini dia belum berakar, kita lakukan penyiraman sehari 2 kali sampai 2 minggu. Nanti 2 minggu dia akan keluar akar, maka kita bisa kurangi intensitas penyiraman. Ikuti terus channel Keanu Indonesia. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak dan bantu share. Oke guys, ini hasilnya. Dan seperti tadi yang saya sampaikan juga bahwa konven ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya untuk menyerap senyawa aseton di udara. Jadi ini bisa jadi tanaman andalan rumahan nih. Dan untuk finishingnya seperti ini. Apabila nanti batang ini diinginkan untuk lebih dekat, kita bisa seperti ini dan diikat dengan tali plastik. Jadi bisa ditarik ke dalam, kita ikat dengan tali plastik. Nanti terserah teman-teman semua maunya seperti apa. Dan pasti terima kasih banyak sudah bersama saya di Keanu Indonesia Channel. Jumpa lagi bersama saya di lain waktu dalam channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.